Cerita ini berfokus pada seorang pemuda bernama Cole yang berpura-pura berbelanja di sebuah minimarket. Namun, tujuan sebenarnya adalah memotret mesin ATM yang ada di sana. Cole merupakan seorang peretas, hacker, yang dikenal dengan julukan War Driver, yaitu pelaku kejahatan siber yang mencuri data dan uang digital milik orang lain. Tak hanya menargetkan mesin ATM, Cole juga mampu mencuri uang dengan memanfaatkan jaringan Wi-Fi. Seperti yang sedang ia lakukan sekarang, Cole berkeliling kota mencari tempat-tempat mewah dengan sistem keamanan internet yang lemah. Ketika menemukan target, ia cukup masuk ke jaringan Wi-Fi lokasi tersebut. Kali ini sebuah restoran mewah. Bermodalkan laptop, Cole membuka software khusus untuk meretas. Ia kemudian mengirim email kepada manajer restoran dengan teknik phishing, memancing korban agar mengklik tautan yang telah disiapkan. Setelah itu, Cole dengan mudah menguras seluruh isi rekening manajer tersebut, yang sebenarnya merupakan dana gaji para karyawan. Karena itulah, Cole selalu menjalankan aksinya di akhir bulan, tepat sehari sebelum gaji karyawan dibagikan. Saat Cole sedang beraksi, seorang karyawan restoran terlihat baru saja pulang kerja. Cole sempat merasa deg-degan karena takut aksinya ketahuan. Apalagi pria itu tampak mencurigai dirinya yang parkir di dekat restoran. Namun, pria tersebut tidak melakukan apa-apa dan hanya berlalu begitu saja. Keesokan sorenya, setelah sukses menjalankan aksinya semalam, Cole terbangun oleh suara ketukan di pintu rumahnya. Ternyata, yang datang adalah Oscar, karyawan restoran yang bekerja sebagai penjaga pintu, dan sempat ia lihat malam sebelumnya. Akibat kejadian peretasan itu, Oscar dan seluruh karyawan restoran harus menerima kenyataan pahit. Gaji mereka terlambat dibayarkan karena sang manajer mengaku uangnya habis dirampok. Merasa curiga dengan Cole yang parkir di dekat restoran malam itu, Oscar memeriksa rekaman CCTV dan berhasil mendapatkan nomor plat mobilnya. Dari sana, ia melacak identitas pemilik kendaraan tersebut hingga akhirnya sampai di rumah Cole. Namun, Oscar datang bukan untuk menuntut atau meminta pertanggungjawaban. Ia justru ingin tahu bagaimana cara Cole melakukan pencurian tersebut. Setelah Cole menjelaskan semuanya secara rinci, Oscar pun akhirnya jujur tentang tujuan sebenarnya. Ia ingin mengajak Cole bekerja sama. Oscar menceritakan tentang seorang gadis kaya, pelanggan tetap restoran yang sering datang setiap Jumat malam bersama ayahnya. Tanpa sengaja, Oscar pernah mendengar gadis itu membicarakan isi rekeningnya yang mencapai sekitar $800.000 atau setara miliaran rupiah. Di sisi lain, Oscar sendiri sedang mengalami masalah keuangan yang cukup berat, sehingga peluang ini terasa terlalu menggiurkan untuk dilewatkan. Kondisi Oscar benar-benar memprihatinkan. Tagihan listrik menunggak, beras di rumah hampir habis, bahkan kebutuhan pribadi pun tak terpenuhi. Belum lagi hal-hal sepele seperti tidak bisa top up diamond untuk membeli skin Itachi. Ditambah lagi, gaji yang seharusnya ia terima kini ditunda. Intinya, Oscar meminta Cole untuk mencuri uang milik gadis kaya tersebut. Jika Cole menolak, Oscar mengancam akan kembali dan tidak segan-segan menghabisinya. Setelah Oscar pergi, Cole langsung menceritakan kejadian itu kepada teman online-nya yang juga seorang hacker. Temannya ini jauh lebih berpengalaman dan memiliki akses yang lebih luas. Cole pun meminta bantuan untuk melacak identitas Oscar. Hasilnya cukup mengejutkan. Oscar ternyata bukan sekadar penjaga pintu restoran biasa. Ia memiliki latar belakang sebagai mantan narapidana yang pernah dipenjara selama 2 tahun, serta dikenal sebagai petarung tinju yang tangguh. Dari situ, Cole sadar bahwa ancaman Oscar bukanlah main-main. Mengabaikannya bisa berakibat fatal. Tak ingin mengambil risiko dengan pria berbahaya seperti itu, pada Jumat malam, tepat saat gadis kaya itu datang ke restoran bersama ayahnya, Cole mulai beraksi. Setelah menunggu sekitar 1 jam hingga mereka selesai makan, Cole langsung bergerak. Ia mengikuti gadis tersebut pulang hingga ke kediamannya, bersiap untuk menjalankan aksi berikutnya. Saat gadis itu dan ayahnya masuk ke dalam rumah, Cole langsung membuka laptop untuk mencoba masuk ke jaringan Wi-Fi rumah tersebut. Karena sinyalnya lemah, ia terpaksa turun dari mobil dan mendekat sedekat mungkin ke area rumah. Tiba-tiba, sang ayah keluar dari rumah dan hampir saja membuat Cole ketahuan. Beruntung, pria itu hanya menuju mobilnya, lalu pergi meninggalkan rumah, sehingga Cole bisa melanjutkan aksinya dengan aman.
Setelah berhasil menguras habis isi rekening milik gadis tersebut dan mentransfernya ke akun Oscar, Cole segera menemui Oscar untuk melaporkan hasil kerjanya. Ia juga meminta agar Oscar tidak lagi mengganggu hidupnya. Namun, sebagai bentuk terima kasih, Oscar justru mengajak Cole ke sebuah klub malam untuk bersenang-senang sejenak. Di sana, Cole yang sudah dalam kondisi mabuk berat merasa seperti melihat sosok gadis tersebut mendekatinya dan mengajaknya menari. Ia sendiri tidak yakin apakah itu hanya halusinasi atau benar-benar terjadi. Keesokan harinya, Cole diliputi rasa tidak nyaman. Wajah gadis itu terus terbayang di pikirannya. Rasa penasaran pun muncul, membuatnya mulai melacak kehidupan gadis tersebut, mulai dari nama lengkap, alamat rumah, hingga berbagai data pribadinya. Ia bahkan nekat mencoba mengakses laptop pribadi milik gadis itu demi mencari tahu lebih banyak tentang dirinya. Diketahui bahwa gadis tersebut bernama Sarah. Pria yang sering bersamanya ternyata bukan ayahnya, melainkan seorang pria berkeluarga bernama Mark. Seorang om-om yang menjadikan Sarah sebagai wanita simpanannya. Dalam salah satu email yang dikirim Sarah kepada Mark, ia mengeluhkan bahwa uang titipan sebesar 800.000 yang disimpan di rekeningnya tiba-tiba hilang. Sarah pun meminta Mark untuk segera datang menemuinya. Pada malam pertemuan mereka, Cole yang penasaran kembali meretas laptop Sarah dan mengawasi situasi melalui kamera perangkat tersebut. Di sana, Mark terlihat sangat marah. Ia mengungkapkan bahwa uang $800.000 dinarmu itu bukan miliknya, melainkan titipan dari klien-klien bisnisnya. Sarah mengaku tidak tahu kemana uang itu menghilang. Namun, Mark menuduhnya telah berkhianat dan mencuri uang tersebut. Tanpa banyak penjelasan, Mark mengancam akan membunuh Sarah jika dalam waktu 1 minggu uang itu tidak dikembalikan. Merasa bersalah dan ikut bertanggung jawab atas nyawa seseorang, Cole segera menemui Oscar untuk menjelaskan situasinya. Ia meminta agar uang tersebut dikembalikan kepada Sarah. Namun, Oscar yang tidak peduli pada orang lain langsung menolak permintaan itu. Tak mendapatkan jalan keluar, Cole pulang dan mulai menyelidiki latar belakang Mark. Dari hasil penelusuran bersama temannya, yang juga seorang hacker, terungkap bahwa Mark adalah seorang pengacara yang bekerja untuk jaringan mafia. Uang 800.000 itu diduga kuat merupakan milik kelompok mafia yang dititipkan kepada Mark. Mereka bukan orang sembarangan, terlibat dalam berbagai kejahatan serius seperti perdagangan senjata, perdagangan manusia, pencucian uang, hingga tindakan kekerasan lainnya. Kini, situasi menjadi jauh lebih berbahaya dari yang pernah dibayangkan Cole. Dari penyelidikan singkat yang dilakukannya, Cole mendapatkan informasi baru tentang sosok bernama Dog, yang merupakan pengawal pribadi Mark dan dikenal sangat kejam, serta hanya tertarik pada uang. Dalam salah satu video yang berhasil didapatkan, Dog terlihat sangat mahir menggunakan senjata api, bahkan pernah terlibat dalam beberapa kasus penembakan. Singkatnya, mereka adalah orang-orang berbahaya. Teman Cole pun menyarankan agar ia tidak terlibat lebih jauh dengan pihak seperti itu. Namun bukannya mundur, Cole justru nekat menemui Sarah secara langsung di sebuah tempat ngopi yang biasa ia kunjungi. Lagi-lagi, semua ini karena satu hal, perasaan. Cole mempertaruhkan nyawanya sendiri karena mulai jatuh hati pada Sarah. Selain diliputi rasa bersalah, ia juga tidak rela melihat gadis yang ia sukai harus kehilangan nyawanya. Cole mencoba mendekati Sarah tanpa mengungkapkan identitas aslinya dan berhasil mendapatkan nomor teleponnya. Dengan tekad kuat untuk menyelamatkannya, Cole berencana mengumpulkan uang sebesar 800.000 dalam waktu 1 minggu. Masih mengandalkan keahliannya, Cole kembali menggunakan cara lama, mencuri uang dari mesin ATM. Ia bahkan merancang sebuah perangkat khusus yang dapat ditempelkan pada mesin ATM. Dengan alat tersebut, setiap kartu yang digunakan akan terekam dan terlacak, sehingga memudahkan Cole untuk menguras isi rekening para korbannya. Mesin ke mesin, toko ke toko, Cole terus berkeliling mencari lokasi yang memiliki ATM. Meski uang dari setiap rekening yang ia ambil tidak terlalu besar, jika dikumpulkan, jumlahnya bisa mencapai 800.000. Cole pun sangat optimis bisa mengumpulkannya dalam waktu 1 minggu.
Suatu malam, saat hendak mengambil kembali perangkatnya di sebuah minimarket, situasi menegangkan terjadi. Dua petugas polisi kebetulan sedang berbelanja di sana. Cole sempat kesulitan melepaskan alatnya, namun akhirnya berhasil lolos tanpa menimbulkan kecurigaan. Setelah itu, ia kembali melanjutkan aksinya, berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Ketika teman online-nya bertanya berapa uang yang sudah terkumpul, Cole menjawab bahwa ia baru mendapatkan setengahnya, yaitu sekitar 420.000. Tersisa 1 hari lagi, Cole mencoba peruntungannya di sebuah pabrik, berharap bisa mendapatkan lebih banyak uang dari rekening para karyawan. Namun, aksinya terhenti saat seorang penjaga keamanan berkeliling di area parkiran dan menemukan Cole sedang duduk mencurigakan di dalam mobil. Untungnya, Cole berhasil mengelabui penjaga tersebut dengan mengaku sebagai petugas layanan internet yang sedang memeriksa jaringan bulanan. Meski lolos, ia sadar situasi itu terlalu berisiko untuk dilanjutkan karena sudah tidak ada tempat lain yang bisa dijadikan target. Cole akhirnya memutuskan untuk pergi ke rumah Sarah. Dengan membawa uang yang berhasil, ia kumpulkan sekitar 420.000. Berharap itu setidaknya bisa membantu. Namun, saat ia hendak memasukkan uang tersebut ke dalam kotak pos, Sarah tiba-tiba muncul dan memergoki dirinya. Tak punya pilihan lain, Cole pun jujur dan menceritakan semuanya, termasuk fakta bahwa dialah pelaku di balik hilangnya uang tersebut. Di rumah, Cole mendapat kabar dari teman online-nya bahwa aksinya sempat terekam oleh salah satu kamera di mesin ATM. Meski rekaman itu belum sampai ke pihak kepolisian, wajah Cole kini sudah mulai dikenal di kalangan para hacker. Artinya, jika ia melakukan kesalahan lagi, akan jauh lebih mudah bagi polisi untuk melacak dan menangkapnya. Tak lama kemudian, Cole menerima telepon dari Sarah yang memintanya datang ke rumah. Dengan perasaan senang, Cole langsung bergegas ke sana tanpa berpikir panjang. Di sana, mereka berbincang cukup lama. Cole akhirnya merasakan apa yang selama ini ia inginkan, berada dekat dengan gadis yang ia sukai. Perasaan itu membuatnya sejenak melupakan semua masalah besar yang sedang menghimpitnya. Namun, setibanya di kompleks rumahnya sendiri, situasi berubah drastis. Seorang tetangga menghampirinya dan memberitahu bahwa ada orang asing yang tadi mendobrak masuk ke dalam rumahnya. Berusaha tetap tenang dan tidak melibatkan polisi, Cole meminta tetangganya untuk tidak panik. Dengan hati-hati, Cole mengambil tongkat baseball dan perlahan masuk ke dalam rumahnya. Dan benar saja, orang itu adalah Doc, pengawal pribadi Mark, yang datang untuk menangkapnya. Karena Doc pingsan setelah dihantam dengan tongkat baseball, Cole segera memeriksa layar monitor saat temannya mengirimkan pesan penting. Meski belum jelas apa maksudnya, memanfaatkan situasi, Cole membawa Doc ke tempat sepi untuk diinterogasi. Ia ingin tahu sejauh mana Mark mengetahui tentang dirinya. Dari penuturan Doc, ternyata Mark belum mengetahui identitas Cole maupun kedekatannya dengan Sarah. Kedatangan Doc hanya untuk memperingatkan agar Cole menjauh dan tidak ikut campur dalam urusan Sarah. Menurutnya, Cole belum benar-benar tahu siapa Sarah sebenarnya dan seberapa dalam masalah yang sedang ia hadapi. Namun, perasaan Cole sudah terlalu dalam. Ia tidak mau mundur sedikit pun. Demi melindungi dirinya dan rencananya, Cole mengambil keputusan ekstrim agar tidak ada lagi yang mengetahui keterlibatannya. Setelah urusan dengan Doc selesai, Cole langsung menemui Sarah untuk menyampaikan rencananya mengakhiri semua masalah ini. Ia memiliki ide nekat, merampok uang tunai yang disimpan di rumah Mark. Untuk menjalankan rencana tersebut, Cole membutuhkan bantuan Sarah sebagai umpan agar Mark keluar dari rumah. Selain itu, mereka juga membutuhkan satu orang lagi agar rencana berjalan lancar. Oscar menjadi pilihan yang paling tepat. Cole dan Sarah pun menemui Oscar untuk mengajaknya terlibat dalam rencana besar ini. Dengan imbalan yang jauh lebih menggiurkan, uang tunai milik Mark. Awalnya Oscar tidak tertarik, namun setelah mendengar nominal uang yang akan didapat, ia langsung berubah pikiran dan menyetujui kerjasama tersebut. Langkah pertama dimulai saat Sarah menghubungi Mark dan mengajaknya bertemu di restoran langganan mereka. Ia berpura-pura sudah memiliki uang $800.000, sehingga Mark pun bersedia datang. Dalam perjalanan menuju restoran,
Sarah mulai menggoda Mark dan berusaha memperbaiki hubungan mereka. Ia bahkan menyerahkan sebuah cek senilai 800.000, padahal sebenarnya cek tersebut kosong. Tepat sebelum mereka turun dari mobil, Sarah diam-diam mengambil ponsel Mark dari saku celananya, lalu menyerahkannya kepada Oscar. Setelah menerima ponsel itu, Oscar segera menuju ke belakang dan menghubungkannya ke laptop yang sebelumnya sudah disiapkan oleh Cole. Di saat yang sama, Cole sudah berada di depan rumah Mark, menunggu hingga ponsel tersebut berhasil terkoneksi dengan sistemnya. Dengan akses dari ponsel Mark, Cole kini bisa masuk ke dalam sistem keamanan rumah, termasuk membuka brankas yang berisi uang tunai. Sementara Cole menjalankan aksinya, tugas Sarah adalah mengalihkan perhatian Mark agar ia tidak menyadari bahwa ponselnya telah hilang. Tepat saat Cole masih sibuk memasukkan uang ke dalam tas, Mark mulai menyadari bahwa ponselnya hilang. Situasi menjadi tegang. Namun, Oscar dengan sigap kembali ke depan dan berpura-pura menemukan ponsel Mark yang jatuh di lantai, sehingga kecurigaan pun sedikit mereda. Wilson, sorry, I believe you left your phone. Thank you, Oscar. I'll make sure to find you later. Merasa gugup setelah kejadian itu, Sarah izin ke toilet. Disinilah terungkap sebuah fakta mengejutkan. Plot twist yang tak terduga. Ternyata, Oscar dan Sarah adalah pasangan kekasih yang telah merencanakan semua ini sejak awal. Cole hanyalah alat dalam rencana besar mereka. Di saat yang sama, Cole hampir ketahuan oleh istri dan anak Mark yang baru saja pulang ke rumah. Beruntung, ia berhasil melarikan diri sebelum mereka menyadarinya. Namun, sang istri langsung menelepon Mark dan memberitahu bahwa rumah mereka baru saja dibobol. Mendengar kabar itu, Mark mulai curiga bahwa semua ini ada kaitannya dengan Sarah. Saat dalam perjalanan pulang, ia langsung menuduh Sarah terlibat dalam aksi pencurian tersebut. Tanpa banyak bicara, Mark memaksa Sarah untuk menghubungi Cole dan memberitahukan lokasi pertemuan mereka. Setelah Sarah memberikan lokasi baru, Cole langsung menghubungi Oscar dan memberitahu titik pertemuan tersebut. Tempatnya adalah sebuah pabrik terbengkalai, sunyi, gelap, dan jauh dari jangkauan siapapun. Di sanalah mereka berempat akhirnya bertemu. Situasi langsung memanas. Oscar sempat menodongkan pistol, namun Mark dengan dingin menyuruhnya membuang senjata itu jika tidak ingin Sarah mati di depan mata mereka. Karena terpojok, Oscar pun tak punya pilihan selain menuruti. Setelah menguasai keadaan, Mark membawa mereka masuk lebih dalam ke pabrik, tempat yang biasa ia gunakan untuk menyiksa bahkan membakar musuh atau klien yang berkhianat. Suasana semakin mencekam. Namun, sebelum keadaan semakin buruk, Cole angkat bicara. Ia mengungkapkan keahliannya dalam meretas dan menjelaskan bahwa ia telah mengumpulkan berbagai data penting, termasuk catatan kejahatan dan informasi pribadi milik Mark. Semua data itu sudah tersimpan dan diatur sedemikian rupa. Jika sesuatu terjadi padanya, data tersebut akan otomatis tersebar ke media dan pihak berwenang. Ancaman itu membuat Mark terdiam. Kini, ia tidak bisa sembarangan bertindak. Dengan bantuan Sarah yang mencoba menenangkan suasana, Mark perlahan menurunkan pistolnya. Namun, saat Sarah mencoba mengalihkan perhatian dengan mendekatinya, tiba-tiba, tembakan terdengar, Sarah tertembak, Oscar langsung bergerak cepat, menerjang Mark tanpa ragu. Sementara itu, Cole berlari membawa Sarah menjauh ke tempat yang lebih aman dan membaringkannya. Di sisi lain, Oscar yang memiliki kemampuan bela diri cukup baik mampu melawan Mark dari belakang. Meski ia sempat terluka akibat tusukan batang besi yang digunakan Mark untuk menyerangnya. Di saat yang sama, Cole terlihat menemani Sarah di detik-detik terakhir hidupnya. Dengan suara lemah, Sarah memohon agar Cole mau memberikan uang tersebut kepada adik kandungnya yang masih kecil. Ia menjelaskan bahwa sang adik membutuhkan biaya untuk melanjutkan sekolah dan memiliki kehidupan sederhana yang sangat bergantung pada bantuan itu. Tak lama kemudian, Sarah menghembuskan napas terakhirnya. Namun sebenarnya, Cole sudah mengetahui sebagian kebenaran sejak awal. Saat Doc pingsan sebelumnya, Cole sempat melihat pesan dari temannya yang berisi identitas asli Sarah, termasuk tentang adik kecilnya. Tapi yang lebih mengejutkan, Sarah ternyata pernah terlibat kasus kejahatan dan dikenal sebagai penipu ulung. Belum sempat Cole mencerna semuanya, Oscar datang dan langsung menodongkan pistol,
meminta seluruh uang tunai yang dibawa Cole. Dalam keadaan terdesak, mereka menuju mobil, dan saat Cole hendak membuka bagasi, tiba-tiba sebuah tembakan terdengar. Oscar roboh seketika. Ia ditembak mati oleh seorang penembak jitu, dan pelakunya adalah Dog. Plot twist pun terungkap. Ternyata, saat di tempat sepi sebelumnya, Cole tidak benar-benar membunuh Dog. Ia membiarkannya hidup karena Dog memiliki informasi penting tentang hubungan antara Sarah dan Oscar. Sebagai orang yang memiliki banyak koneksi, Dog sebenarnya sudah lama mengetahui bahwa Sarah dan Oscar adalah pasangan yang bersekongkol untuk menguras harta Mark. Mereka hanya belum menemukan cara yang tepat. Kemunculan Cole menjadi kesempatan emas bagi mereka. Cole yang polos dan mudah terbawa perasaan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menjalankan rencana tersebut. Dari awal, semua sudah diatur, dan Cole hanyalah bagian dari permainan mereka. Saat Cole bertanya kepada Doc, "Apa kau peduli pada atasanmu?" Doc menjawab dengan jujur bahwa sejak awal bekerja, ia memang tidak menyukai Mark. Menurutnya, Mark adalah sosok yang sombong, pelit, kasar, dan sering memperlakukannya dengan buruk. Melihat kebencian itu, Cole pun mendapatkan ide. Ia mengajak Doc untuk bekerja sama. Sebagai imbalannya, seluruh uang tunai hasil rencana ini akan diberikan kepada Doc. Doc pun setuju. Setelah semuanya selesai, Doc pergi membawa seluruh uang tersebut, sementara Cole memilih kembali ke kehidupannya seperti semula. Meski tidak mendapatkan apa-apa, setidaknya ia terbebas dari ancaman dan tidak lagi dimanfaatkan oleh orang-orang di sekitarnya. Sebuah akhir yang cukup mengejutkan. Pesan yang bisa diambil dari cerita ini sederhana. Jangan mudah percaya dan terbawa perasaan, terutama pada orang yang belum benar-benar kita kenal.